Conflict and tension will only harm. Peaceful solution is the key to resolving disputes and improving cooperation between both parties. As responsible global citizens, let's maintain balance and not be influenced by propaganda and inaccurate information. Together, we can create a more peaceful and harmonious world. Selamat datang di channel kami, Tekno Future, di mana kita akan membahas tentang hubungan kedua negara yang semakin memanas. Baru-baru ini, pesawat militer Amerika Serikat B-52H dilaporkan melakukan penerbangan di wilayah Laut Kuning dalam sebuah latihan bersama dengan Korea Selatan. Pesawat B-52H terbang dalam formasi dengan beberapa jet tempur F-15K dan KF-16 milik pihak Korsel, yang merupakan wilayah perairan penting bagi Cina. Pesawat B-52H adalah jenis pesawat pengebom strategis jarak jauh yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, USAF. Pesawat ini mampu membawa berbagai macam senjata termasuk bom nuklir dan memiliki jangkauan yang cukup luas, mencapai 14.000 km dengan bahan bakar tambahan. Pesawat B-52H juga memiliki kemampuan untuk melakukan pengeboman di malam hari dan dalam cuaca buruk, serta dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem navigasi dan pengawasan modern. Pesawat B-52H telah digunakan dalam berbagai konflik internasional seperti Perang Vietnam, Perang Teluk, dan Perang Afghanistan. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita cari tahu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat kembali sejarah hubungan antara Amerika Serikat dan Cina. Hubungan bilateral kedua negara telah melalui periode yang kompleks selama beberapa dekade terakhir, dengan konflik dan ketegangan yang terus meningkat. Perang dagang dan perselisihan teritorial, terutama seputar kawasan Taiwan dan Laut Cina Selatan, telah memicu ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Penerbangan pesawat militer Amerika Serikat di wilayah Laut Kuning, seperti yang terjadi baru-baru ini, hanya menambah ketegangan di antara kedua belah pihak. Pada konferensi pers pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri Cina pada tanggal 7 Maret 2023, Qin Gang menjelaskan agenda kebijakan luar negeri Cina beberapa tahun ke depan. Salah satunya adalah memperkuat hubungan dengan Rusia. 滥用武力，借题发挥，制造了一场本可以避免的外交危机。从偶然中可以看到必然。 Dan mengkritik kebijakan Amerika Serikat dan sekutunya. Kebijakan Amerika Serikat dan sekutunya tidak berupaya berkompetisi secara sehat, tetapi mencari konflik. Jika Amerika Serikat terus mengebut di jalur yang salah, maka konflik antara kedua negara tidak dapat dihindari. Dalam konferensi pers tersebut, Qin Gang menegaskan bahwa Cina tidak mencari konfrontasi tetapi memperjuangkan perdamaian. Namun, ia juga menekankan bahwa bekerja sama dengan Rusia akan memberikan tenaga pendorong bagi dunia. Meskipun Cina telah memosisikan dirinya sebagai juru damai dalam krisis antara Rusia dan Ukraina dengan menawarkan 12 poin rencana perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperang, Qin Gang tidak setuju dengan tindakan invasi Rusia ke Ukraina. Tetapi ia membela hubungan erat yang dijalin Cina dengan Rusia di tengah sanksi Barat. Namun, penerbangan B-52H di wilayah Laut Kuning dapat meningkatkan ketegangan dan mengancam perdamaian di kawasan tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Cina telah saling menyalahkan satu sama lain atas meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik, termasuk di sekitar Taiwan. Di sisi lain, banyak pihak yang merespons dengan kekhawatiran terhadap konflik yang semakin meningkat antara Amerika Serikat dan Cina. Baru-baru ini, sebuah berita tentang penembakan balon udara Cina oleh Amerika Serikat telah menjadi topik perbincangan hangat di media sosial dan makin memperparah ketegangan hubungan kedua negara. Menurut laporan yang diterbitkan oleh media Cina, balon udara tersebut digunakan untuk pengamatan wilayah dan dipandang sebagai bagian dari program pengembangan teknologi militer. Sementara itu, pihak Amerika Serikat mengklaim bahwa balon udara itu telah melanggar wilayah udara yang terbatas dan merugikan kepentingan keamanan nasional mereka. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, hal ini dapat memperburuk ketegangan yang sudah ada antara kedua negara.
Belum ada respons resmi dari pemerintah Cina atau Amerika Serikat terkait insiden ini, namun beberapa ahli khawatir bahwa tindakan seperti ini dapat memicu konflik yang lebih besar di masa depan. Adapun 12 poin rencana perdamaian kepada kedua belah pihak Rusia dan Ukraina yang disodorkan oleh Cina yaitu menghormati kedaulatan semua negara, meninggalkan mentalitas perang dingin, menghentikan permusuhan, melanjutkan pembicaraan damai, menyelesaikan krisis kemanusiaan, melindungi warga sipil dan tawanan perang, menjaga keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir, mengurangi risiko strategis, memfasilitasi ekspor gabah, menghentikan sanksi sepihak, dan menjaga stabilitas industri dan rantai pasok, mempromosikan rekonstruksi pasca konflik. Kita harus mengingat bahwa ketegangan dan konflik antara kedua negara tidak akan menguntungkan siapapun. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama untuk mencari solusi damai dalam mengatasi perselisihan dan meningkatkan kerjasama di antara kedua belah pihak. Itulah yang dapat kita lakukan sebagai warga dunia, dengan menjaga keseimbangan dan tidak terpengaruh oleh propaganda dan informasi yang tidak akurat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dalam episode selanjutnya.